Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka, akan tetapi saya harap kalian semua tidak pantang menyerah dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Oke, baik. Langsung saja. Saya akan memulai materi yang pertama, yaitu tentang Johari Window. Apa sebelumnya kalian pernah mendengar tentang istilah Johari Window? Oke, langsung saja saya jelaskan. Johari Window yaitu jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dan orang lain. Di dalam jendela Johari ini terdapat empat kotak yang nantinya bisa kita gunakan untuk pembukaan diri kita. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaat dari jendela Johari ini yaitu sebagai pembukaan diri. Karena ketika kita terbuka kepada orang lain, maka orang lain juga akan mampu untuk membuka dirinya terhadap kita. Dan juga itu bisa membuat hubungan kita kepada orang lain menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, di sini ada bagian 4 jendela Johari. Yang pertama ada open self, blind self, hidden self, dan juga unknown self. Nah, apa sih maksudnya? Di open self ada bagian aku tahu, orang lain tahu. Lalu di blind self ada aku tidak tahu tetapi orang lain tahu. Di hidden self ada orang lain tidak tahu tetapi aku tahu. Di unknown self ada orang lain tidak tahu dan aku juga tidak tahu. Ada yang mengerti apa sih maksud dari keempat bagian ini? Oke. Di open self, yang artinya orang lain tahu tentang bagaimana diri kita dan kita sendiri juga tahu bagaimana tentang diri kita, bagaimana tentang perilaku kita, bagaimana tentang perasaan dan juga motivasi kita. Contohnya, saya merasa bahwa diri saya itu mandiri dan orang lain juga tahu bahwa kita mempunyai sifat yang mandiri. Lalu blind self. Blind self ini saya tidak tahu tetapi orang lain tahu. Contohnya, orang lain menganggap kita mempunyai sifat penakut. Nah, tapi kita tidak merasa bahwa kita memiliki sifat tersebut. Seperti itu. Di hidden self ada kita tahu tetapi orang lain tidak tahu. Misalkan ada suatu perilaku kita yang jarang kita ungkapkan kepada orang lain, sehingga hanya kita sendiri yang tahu dan orang lain tidak tahu. Lalu ada unknown self, yaitu orang lain tidak tahu, kita sendiri juga tidak tahu. Seperti itu. Apa sejauh ini kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan? Oke. Kalau kalian masih kurang memahami dari materi Johari Window, yuk kita langsung kerjakan saja tentang Johari Window, sehingga kita lebih mengerti lagi. Nah, yang pertama cara pengerjaannya, saya sudah menyiapkan 55 kata sifat di bawah. Nah, nanti kalian pilih dari 55 kata sifat tersebut yang menurut kalian, oh ini benar-benar banget ada di diri kalian sendiri. Yang kedua, mintalah pendapat kepada orang lain. Kalian boleh minta tolong kepada keluarga kalian, kepada teman kalian, atau orang lain mengenai pendapat tentang diri kalian. Dan jangan lupa dicatat. Yang ketiga, setelah kalian tahu bagaimana pendapat orang lain, kalian samakan nih sifatnya sama sifat yang udah kalian pilih. Nah, nanti kalian pilih, oh mana-mana aja yang beda, seperti itu. Yang keempat, kalau misalkan kalian sudah menyamakan, nah, di kolom terbuka kalian tulis sifat yang menurut kalian dan orang lain itu sama.
Di yang kedua, apabila pendapat orang lain tidak ada di sifat yang kalian pilih, maka kalian tulis di kolom tertutup. Yang ketiga, apabila pendapat orang lain tidak sesuai dengan pendapat kalian, maka tulis di kolom hidden. Nah, lalu dari 55 kata sifat tersebut, yang masih ada, kalian masukkan di kolom unknown. Karena mungkin bisa jadi kalian tidak merasa atau kalian tidak tahu, dan orang lain juga tidak tahu kalau sifat tersebut ternyata ada di dalam diri kalian, seperti itu. Nah, ini 55 kata sifatnya. Di situ ada berani, tegas, berkemampuan, diterima, beradaptasi, tenang, peduli, ceria, cerdas, ribet, dan kata-kata sifat lainnya. Kalian pilih yang mungkin itu sesuai dengan diri kalian. Saya harap kalian dapat memahami materi ini dan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.